wah saya kan belum pernah memimpin tim lebih dari 10 orang, saya harus memimpin 20 orang. Akhirnya dia nggak pede, akhirnya jadi ragu-ragu, bingung gitu ya, kelihatan kan. Kelihatan dalam dia ketika berhadapan dengan timnya. Banyak pemimpin muda yang memiliki skill dan juga semangat yang tinggi. Tapi justru mereka itu kewalahan saat harus mengelola emosinya. Nah, di episode kali ini aku Aya bersama dengan Coach Adit akan membahas bagaimana cara memimpin tim dengan lebih tenang, jelas tanpa harus menjadi pemimpin yang keras. Langsung saja yuk kita bahas bersama Coach Adit. Halo Halo Coach. ya, Halo, apa kabar yes. Coach? Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Oke, alhamdulillah baik juga dan sehat Coach. Ya, Oke Coach, pertanyaan pertama nih Coach ya. oke. Tantangan terbesar yang paling sering Coach temui pada pemimpin muda itu apa sih Coach? Oke, pemimpin muda. Hmm, Tantangan yang mereka ada dua tantangan utama yang mungkin saling bertentangan ya. apa tuh Coach? Yang pertama dia terlalu confidence, overconfidence, Terlalu ya, kepedean. kepedean. Yang kedua lawannya underconfidence ya. Oh gitu. Ya, ketika diangkat jadi pemimpin gitu ya. Dalam terutama menghadapi tim yang memang sudah lebih senior kali ya, yang sudah lebih mapan di situ gitu kan. Nah, ini dua hal ini nih yang sering terjadi gitu ya. Kalau overconfidence itu yang kepedean ya, dia merasa wah ini gitu kan, dia merasa lebih terbaik di situ gitu kan. Dia merasa nggak butuh bantuan, dia merasa udah sukses, dia merasa apa yang dilakukan itu udah pasti benar lah segala macam gitu kan. Itu overconfidence itu, dan dia akan terlalu pede untuk bisa memimpin tempatnya itu dengan lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Ya masalahnya kan kalau kayak gitu jadi mereka jadi nggak sensitif ya terhadap timnya. Mereka juga tidak bisa atau bahkan tidak berharap ada feedback buat dia juga gitu Iya. ya, karena dia merasa paling benar aja gitu kan, paling bagus aja. Kalau yang underconfidence, yang nggak kepedean, itu sama kan biasa juga ya. Waduh, saya harus memimpin orang-orang yang lebih senior nih misalnya gitu kan. Saya kan belum pernah memimpin tim lebih dari 10 orang, saya harus memimpin 20 orang. Akhirnya dia nggak pede, akhirnya jadi ragu-ragu, bingung gitu ya, kelihatan kan. Kelihatan dalam dia ketika berhadapan dengan timnya gitu ya. Jadi dua-duanya ini ya saling bertentangan, saling berbeda satu sama lain gitu ya. Tapi dampaknya ya akhirnya faktor emosi juga gitu kan. Iya. Gitu ya, emosinya ya kalau terlalu confidence gitu ya, sebetulnya dampaknya itu akan kelihatan banget ketika dalam kondisi under pressure gitu ya. Baik itu yang overconfidence sama yang underconfidence, ketika dalam under pressure itu dampaknya akan ke emosi gitu ya. Emosinya yang bisa macam-macam nih gitu ya. Apakah malah meledak gitu ya, atau malah malah mengurung diri, atau malah jadi nggak pedulian, atau mundur gitu ya, yang membuat mundur, yang membuat mereka malah tambah stres lagi gitu kan, ujung-ujungnya kan stres ya Ujung-ujungnya stres ya. dampaknya gitu. Itu bakal berpengaruh ke tim banget ya Coach ya? Pasti timnya akan melihat ya, akan merasakan, bahkan mereka malah tambah menjudge bahwa oh iya memang kalau pemimpin yang masih muda itu memang belum ini gitu ya. Oh iya ya Memang dia benar-benar. belum layak pemimpin gitu kan, jadi malah justifikasi buat mereka gitu. Jadi ada omongan itu ya Coach ya? Pantesan aja kayak gitu gitu kan. Oke, oke. Untuk pertanyaan kedua nih Coach, Iya. gimana cara membangun kepercayaan tim ketika usia atau pengalaman kita itu masih dianggap aduh kurang nih Ya Coach? gini, jadi gini ya, kepemimpinan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh usia dan pengalaman aja sih gitu ya. Ya pengalaman memimpin pasti ini ya, nggak bisa dibohongin sih gitu ya. Tapi nggak hanya itu gitu ya. Bagaimana kalau dia belum cukup berpengalaman dan usia juga dia lebih junior gitu kan, memimpin tim gitu ya. Itu caranya adalah ya bangun kredibilitas, bukan sekedar menggunakan pengalaman, menggunakan ilmu secara ini ya, sebagai tameng belaka gitu. Tapi bangun kredibilitas dia sebagai tim di situ. Karena pada akhirnya tim yang walaupun dia jauh lebih senior,
ujung-ujungnya akan melihat atasan saya ini gimana nih gitu ya, kredibel nggak, bisa Mhm. dipercaya nggak gitu ya. Contohnya aja yang paling simpel lah gitu ya, eh, ciptakan suatu kepastian gitu loh. Mhm. Eh, Penuhi janji, bangun sistem yang memang bisa menghasilkan satu rutinitas yang memberikan nilai dampak positif. Kalau misalnya dia bikin meeting, ya harus tepat waktu meetingnya, proses yang dilakukan juga secara konsisten. Itu kan utamanya seperti itu ya, Intinya tanggung jawab juga tanggung ya. jawab gitu ya. Mhm. Kemudian juga bangun apa ya, memimpin dengan transparansi gitu Iya, ya. Ketika heeh. dia mengambil keputusan, jelaskan kepada yang pihak-pihak yang di tim itu yang berkaitan, alasan dibalik keputusannya itu apa dengan Mhm. jelas gitu ya. Itu juga kan membangun kredibilitas. Oh ternyata atas saya ini memang ada benernya nih gitu ya, Mhm. masuk akal nih keputusan itu. Yang ketiga misalnya membangun kerjasama dengan tim gitu ya. Mhm. Jadi ketika ya tadi sebelum mengambil keputusan itu bicarakan dengan tim gitu kan, kalau diperlukan gitu ya. Mhm. Cari ya memang tim yang menurut dia itu paling lebih berpengalaman terhadap masalah ini, sampaikan aja bahwa pendapat mereka, pemikiran mereka itu penting buat dia gitu ya. Mhm. Sekaligus juga kan membangun trust ya kepada Iya. mereka Mhm. gitu. Jadi kalau timnya merasa dipercaya akan timbal balik kan. Iya. Akhirnya tim juga akan percaya kepada kita, pada atasannya. Tapi Mhm. bangun dulu kepercayaan itu kepada tim, jangan jangan nunggu mereka yang harus percaya sama kita dulu gitu. Iya. Kita yang harus proaktif bangun kepercayaan dulu Iya, jadi dua gitu, arah juga dua ya. arah gitu kan. Jadi hal-hal yang simpel kayak gitu ya, secara konsisten gitu ya, secara transparan dan kolaborasi kerjasama dengan tim gitu ya. eh, Tidak dikerja, tidak apa ya, tidak tidak dimakan sendiri lah gitu ya, Mhm. semuanya eh, melibatkan tim lah gitu ya, Mhm. libatkan tim, pada akhirnya akan membangun kredibilitas yang pada akhirnya ternyata tim juga akan melihat oh ternyata walaupun dia masih muda dia cocok kok mimpin gitu. Jadi nggak semua bergantung dengan usia aja ya, Coach ya, Enggak gitu. gitu. Pada akhirnya sih enggak, usia bukan menjadi faktor pertama ya, faktor Hmm. utama gitu loh. Pertanyaan Hmm. selanjutnya nih, Coach. Mm-mm. Saat emosi naik karena tekanan target dan tim, Ya, apa langkah paling sederhana agar pemimpin itu tetap ya. waras dan juga objektif Yes, gitu? yes. Jadi pada saat emosi tinggi ya kan, Hmm. lagi teng gitu kan, ya memang ini ya menguji kecerdasan emosional mereka gitu Hmm. kan, menguji kecerdasan emosional para pemimpin muda ini Hmm. gitu ya. Ya kalau dia kecerdasan emosionalnya bagus, tentu dia juga tidak akan melakukan hal apapun pada saat emosinya sedang tinggi. Jadi Hmm. dia tunda dulu tuh Ya, redam emosi. keputusan atau tindakan apapun Hmm. ya. Ya tidak balas email dulu, tidak Hmm. langsung mengambil keputusan, tidak langsung ngomong jeplak aja gitu kan ke Hmm. orang gitu kan. Jadi atur napas dulu, Hmm. di jedakan dulu gitu kan. Itu kan kecerdasan emosional nih Hmm. hubungannya gitu ya. Nah, itu dengan menunda itu dia juga bisa mengevaluasi pada akhirnya mana eh, dari yang bikin dia emosi itu hal-hal yang merupakan fakta maupun yang opini dia sendiri atau persepsi dia. Hmm. Biasanya yang bikin marah itu, yang bikin emosi tinggi itu karena persepsi dia itu yang mengambil alih gitu loh. Hmm. Hmm. Yang dianggap kebenaran, jadi akhirnya naiklah emosinya. Hmm. Padahal sebetulnya faktanya nggak gitu kan. Hmm. Jadi fokus kepada fakta daripada kepada persepsi atau opini di kepala dia yang muncul, drama-drama di kepala lah. Hmm. Jadi fokus kepada fakta-fakta yang ada ketimbang pada drama-drama yang muncul di kepalanya Hmm. gitu ya. Dan kemudian ketika menyampaikan sesuatu tentu apa ya, akan lebih baik tidak langsung menjudge gitu ya. Karena dia sudah bisa membedakan mana fakta, mana persepsi, mana yang berupa drama-drama. Iya, Akhirnya iya. ketika ngomong pun sebetulnya kalau sudah dia bisa membedakan itu judgement ketika ngomong ya, atau opini-opini pribadi atau kata-kata yang nyakitin, nyelekit itu jadi berkurang jauh. Jadi Hmm. fokus kepada hal-hal eh, yang faktanya aja ketika bicara gitu ya. Lebih tenang biasanya Hmm. kalau udah kayak gitu. Iya, lebih clear juga Lebih ya. clear gitu ya. Dan tidak langsung menjudge juga, bisa dengan menggali informasi lebih jauh dengan bertanya gitu Hmm. ya. Apa yang kamu maksud begitu gitu ya. Tolong saya perbaiki diri misalnya gitu ya. Nah kayak gitu-gitu kan akan Hmm. lebih baik ketimbang langsung karena emosi naik gitu kan,
yang di pikiran itu kayak dia apa ya, dipengaruhi banyak oleh penilaian-penilaian pribadi, Iya. akhirnya kata-kata yang muncul adalah kata-kata yang keras gitu ya. Malah jadi banyak hal yang dipikirin juga ya Iya Coach gitu, ya gitu. gitu. Atau kalau yang tadi ya, yang under confidence itu malah ujung-ujungnya ya kan ada yang sifatnya fight or flight ya. Kalau Mm-mm. yang terlalu emosinya tinggi itu ada yang responnya dia fight melawan balik, ada yang flight menghindar kabur gitu ya. Dua-duanya nggak bagus kan. Tidak Iya. mencerminkan pemimpin yang matang. Oke, seru banget nih pembahasan kali ini bersama Coach Adit. Buat Ya, teman-teman semua yang ingin tahu lebih lanjut pembahasannya, boleh join ke grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Sekian dari aku Aya. saya Ditya Mijaya. Sampai Sampai jumpa lagi. jumpa.